Sejak zaman prasejarah, cara manusia menyampaikan informasi, komunikasi terus berkembang sampai saat ini. Telah banyak ditemukan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sebagian sudah usang dan sebagian masih terus dipakai. Bahkan terus diteliti dan dikembangkan agar lebih maju. Masa prasejarah. Pada masa ini, manusia berkomunikasi masih sebatas pada pengenalan bentuk-bentuk yang mereka temukan. Manusia menggambarkan informasi yang mereka dapatkan di dinding-dinding gua perihal berburu dan binatang buruannya. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, lebih kompleks lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Tahun 2900 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat pohon papirus ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Cailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem percetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Tahun 105 Masehi, penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta, atau yang sekarang kita kenal dengan sistem cap. Pada tahun atau masa ini, bangsa Hindus di India telah membuat sistem bilangan 9 digit yang sampai saat ini kita gunakan. Masa modern. Tahun 1455, Johann Gutenberg mengembangkan atau untuk yang pertama kalinya mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Tahun 1861, gambar bergerak yang diproyeksi dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang. Tahun 1876, Alexander Graham Bell berhasil mengirimkan suara pertama melalui telepon. Tahun 1877, Alexander Graham Bell mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum dengan mendirikan perusahaan Bell Telephone Company. Tahun 1891, Nikola Tesla, seorang penemu Amerika yang berasal dari Austria-Hungaria, mengumpulkan Telsa, yaitu transformer frekuensi tinggi. Peralatan tersebut merupakan komponen vital dari pemancar radio. Tahun 1895, Guglielmo Marconi, seorang penemu Italia, mengkombinasikan ide-ide yang susah ada dengan idenya sendiri dan mengirimkan sinyal komunikasi radio pertama melalui udara. Dia menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal kode telegraf pada jarak lebih dari 1 mil. Tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email yang pertama. Raymond Tomlinson, programmer asal Amerika, menggunakan simbol @ sebagai penghubung email. Sejak saat itu, standar penggunaan email menjadi nama pengguna, nama komputer. Disusul kemudian penemuan software untuk pengaturan email pada tahun 1975 oleh John Vital. Sejak beberapa tahun setelahnya, email kemudian memenuhi lalu lintas internet hingga 75%. Tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA. 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut dengan CSNet dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Sejarah komputer. Pada zaman dulu, orang menghitung dengan jari-jari tangan dan butir-butir pasir yang dikenal dengan metode kalkulus. Selama 10 tahun, akhirnya Charles Babbage mengembangkan dan menciptakan alat canggih yang disebut dengan Engine of Difference. Pada abad 19, alat inilah yang menjadi dasar komputer modern.
Generasi pertama. Generasi pertama merupakan pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Generasi kedua. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini beberapa fungsi sistem operasi telah ada, contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi telah dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak orang, dan multi-programming melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan grafik user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat pada satu titik, tetapi dipecah banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik.